Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang perasaan ya. Sebuah pembacaan tentang perasaan, kita akan lihat judulnya sama-sama. Perasaan dia yang sebenarnya kepadamu. Karena seringkali apa yang dia sampaikan belum tentu perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Jadi di pembacaan ini kita akan baca sama-sama perasaan dia yang sebenarnya kepadamu. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sebuah pembacaan tentang perasaan dia yang sebenarnya kepadamu. Sekarang fokus ke diri, kita akan baca sama-sama, fokus ke diri. Lalu sekarang bayangkan si dia ya. Bayangkan si dia. Kemudian sekarang ucapkan dalam hati atau tanyakan dalam hati. Perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Kembali tanyakan dalam hati, perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Sekali lagi tanyakan dalam hati, perasaan dia yang sebenarnya kepadaku. Kita akan baca sama-sama. Tarotku akan mulai dari 5 buah kartu pertama ya. Oke, kita akan mulai sama-sama. Kita akan mulai dari kartu yang paling kiri. Ada kartu Page of Swords. Suatu cerita tentang kemiripan atau kedekatan pola pikir. Yang pertama, cerita positif. Perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu adalah dia merasa bahwa kamu dan dia ini punya pola pikir yang mirip, punya cara berpikir yang sama. Kartu yang pertama, kita lanjutkan ke kartu yang kedua ya. Kartu yang kedua adalah kartu 8 Pentacle. Sun berada di Virgo. 8 Pentacle ini sebuah cerita tentang dimana Sun sendiri membawa energi semuanya menjadi jelas. Virgo berkaitan tentang apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian bangun. Apa yang kalian tuju itu terlihat jernih dan jelas buat dia. Saat kita kaitkan kartu ini dengan pertanyaan perasaan yang dia rasakan sebenarnya kepada kamu adalah dia memiliki suatu perasaan yang jelas kepada kamu. Dalam artian sebenarnya perasaannya nggak gantung. Senang ya senang, nggak ya nggak, suka ya suka, sayang ya sayang, tapi tidak menggantung. Perasaannya benar-benar apa adanya dan tidak ada keraguan sama kamu. Kita lihat, tapi tidak ada keraguannya ini tentang hal apa, kita akan lihat lebih jauh lagi. Kartu selanjutnya adalah kartu 9 cup. Buat dia, kamu adalah sosok yang sudah lama dia nanti-nanti. Kartu 9 cup adalah sebuah kondisi di mana saat Jupiter berada di Pisces. Jupiter membawa pertumbuhan, perkembangan, perjalanan. Jadi saat Jupiter berada di Pisces adalah saat Jupiter sampai di Pisces ini adalah suatu penantian yang memang udah lama dia tunggu. Jadi kehadiran kamu, kedatangan kamu adalah tentang sosok orang yang sudah lama dia nanti-nanti sebenarnya dalam diri dia, dalam hidup dia. Ceritanya positif, kita lanjut lagi. Ada kartu 8 tongkat. Merkuri di Sagittarius. Merkuri membawa pergerakan, perubahan. Sagittarius terkait dengan suatu hal yang sifatnya panjang. Dia merasa bahwa dengan kamu, dia merasa bahwa bersama-sama kamu, mau sepanjang apapun sebuah perjalanan hidup, sebenarnya dia siap. Jadi di sini memang kamu adalah sosok yang dia nanti-nantikan dan dia siap berjalan dalam hidup selama kamu mendampingi dia. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita 5 cup ya, cerita tentang kekecewaan masa lalu, Mars di Scorpio. Walaupun sebenarnya dia merasa bahwa kamu adalah sosok orang yang dia nanti-nanti. Jadi di sini tadi
Sesuatu yang sifatnya jelas, perasaan dia benar-benar jelas sama kamu bahwa kamu adalah orang yang dia nanti dan orang yang memang dia harapkan mendampingi dia dalam menjalani kehidupan. Ini adalah perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Entah dia ungkapkan, entah tidak, mungkin gengsi atau lain hal mungkin dia ungkapin, tapi seperti inilah kenyataannya perasaan dia sama kamu. Namun di sini ada cerita 5 cup ya. Dia pun punya ketakutan. Mungkin saja dia nggak ungkapkan perasaan dia sepenuhnya seperti ini sama kamu karena dia takut nantinya kamu malah berbalik meninggalkan dia. Nantinya mungkin dia merasa bahwa apakah kamu akan benar-benar selalu seperti ini, ataukah mungkin juga akan meninggalkan dia. Karena pernah ada sebuah cerita di masa yang lalu di mana Mars di Scorpio, kegigihan dia, usaha dia, perjuangan dia ternyata dikhianati. Ada banyak rahasia yang ditutupi dari dia, dari hubungan yang lalu. Cerita ini mungkin memang sudah selesai, tapi cerita ini pun masih membekas dalam hati si dia ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu Queen of Wands. Perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Ada juga masa-masa di mana ada beberapa hal yang sebenarnya dia nggak gitu serak atau kurang setuju sama kamu. Tetapi dia belajar menerima. Biarpun mungkin menerima ini bukan sesuatu hal yang dia mau. Tapi dalam hubungan dengan kamu, dia belajar menerima ya. Di sisi yang lain, harapan dia, kamu juga belajar menerima. Biarpun mungkin kelihatannya kalau di sini dia bilang, aku belajar menerima. Tapi belum tentu yang kamu lihat dia sudah menerima kamu. Tapi yang pasti dari sisi dia, tindakan dia, hal yang dia lakukan itu sudah belajar menerima. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita 10 pedang, Sun di Gemini. Jadi kalau misalkan dia punya hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu, dia sadar penuh bahwa kamu pasti sadar, bahwa kamu pasti tahu. Jadi saat dia punya rahasia, punya sesuatu yang dia sembunyikan, nah ini gak lama biasanya kamu tahu. Jadi perasaan dia yang sebenarnya sama kamu selain tadi ya kamu orang yang dia nanti, orang yang ingin yang dia inginkan mendampingi hidup dia juga punya perasaan takut sama kamu. Karena entah kenapa setiap kali dia punya rahasia, mungkin itu rahasia kecil hingga mungkin rahasia besar ya, kamu pasti bisa tahu sendiri. Nah ini hal yang dia khawatirkan juga. Dia punya rasa takut sama kamu. Kemudian ada kartu Ace of Swords ya, memperkuat bahwa dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang benar-benar bisa memahami dia, ngerti dia seperti apa dia. Biarpun mungkin dia nggak ucapin sama kamu, tapi dia merasa ya kamulah sosok yang sebenar-benarnya ngerti dia. Ada cerita 4 tongkat, masih cerita yang positif juga. Venus di Aries, ini cerita tentang orang yang diharapkan bisa mendampingi hidup dalam perjalanannya. Jadi ini masih memperkuat kartu yang di belakang tadi sebelumnya ya. Cerita tentang kebersamaan, pernikahan, hubungan serius ini ada. Ada cerita 2 pentakel, cerita tentang pergerakan. Dia tidak berharap hubungan kamu sama dia LDR ya. Jadi harapan dia, perasaan yang sebenarnya sama kamu, dia mau kamu selalu berada di sisi dia. Dan dia nggak berharap kalian berpisah jarak yang jauh. Karena dia merasa kalau kalian nggak bersama, kalau jauh, nah belum tentu perasaannya nggak berubah. Ada kondisi seperti itu. Ada kartu 6 pedang, di mana ini adalah sebuah cerita. Di mana ini adalah sebuah cerita, dia merasa bahwa bersama-sama dengan kamu, problem-problem yang mungkin selama ini dia nggak punya jalan keluar. Nah di sini dia punya kamu yang bantu dia untuk memberikan solusi atau jalan keluar. Masih cerita yang positif. Ada cerita 7 pedang, sekali lagi cerita masa lalu. Dia punya ketakutan. Ya, jadi ada 2 kartu yang cukup dominan tentang cerita masa lalu. Tadi ada 5 cup di atas. Kemudian ada 7 pedang di bawah. Ini adalah sebuah cerita di mana dia punya kekhawatiran. Orang-orang dari masa lalu kamu atau orang-orang dari masa lalu dia itu mengganggu hubungan kamu sama dia. Kekhawatiran dia. Dalam artian bukan hanya dari sisi dia, ketakutan dia, trauma dia sama masa lalu, tapi dia juga khawatir kalau orang masa lalu kamu juga hadir dalam hubungan ini. Biarpun mungkin kamu nggak membuka peluang, nggak membuka celah, tapi sebenarnya dia takut.
dia takut kalau orang masa lalu kamu kembali dekat lagi sama kamu, dan ini membuat dia mungkin jadi berjarak sama kamu. Ada ketakutan seperti itu ya. Kita lihat lagi. Ada cerita Ace of Pentacles semakin memperkuat bahwa kamu adalah orang yang diharapkan memang mendampingi dia dalam hidup ya. Kemudian ada cerita 3 tongkat. Orang yang kekurangan dan kelebihannya bisa dia terima sebenarnya. Terakhir kita punya kartu 3 Swords sebagai penutup. Bukan cerita baik. Saturnus di Libra. Saturnus membawa limitation atau pembatasan. Libra tentang keseimbangan. Di sini ada sebuah cerita di mana dia merasa kadangkala juga kamu kadang berlaku nggak adil sama dia. Lebih memprioritaskan hal-hal selain dia daripada kamu. Lebih memprioritaskan hal-hal selain dia dalam hubungannya dengan kamu. Misal keluarga, teman, lingkungan, kadangkala dia merasa, ingat ya, ini dia merasa ya, belum tentu, tapi dia merasa kamu lebih memprioritaskan yang lain daripada dia. Ada kondisi seperti ini ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini tentang perasaan dia yang sebenarnya kepadamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.